Halo, selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan hotelier dan pastinya tim e-commerce ya yang hadir pada event kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agis Vandira yang akan menyampaikan materi terkait update terbaru yang kita punya di Booking ya. Terutama nih, saya yakin teman-teman hotel yang hadir pada pagi hari ini cukup penasaran dan mungkin kepo ya bahasa sekarangnya yang kita boleh bilang kepo nih terkait fitur-fitur apa aja sih yang terbaru, dan mungkin itu juga nantinya dapat membantu rekan-rekan semua di operasional bekerja lebih efisien, seperti itu. Nah, coba kita bayangkan satu kondisi di mana di front office terjadi nih ada yang tamu check-in, tamu check-out, belum lagi ada bookingan masuk, sementara ada yang direct inquiry juga dalam waktu bersamaan. Nah, dalam kondisi hektik seperti itu, terkadang nih sistem yang digunakan suka nge-lag atau terjadi crashing atau error. Nah, apa yang teman-teman lakukan di momen-momen seperti itu? Pasti cukup bikin panik ya, momen-momen yang seperti itu, di mana kondisinya banyak hal yang terjadi di saat yang bersamaan. Nah, sementara sistem kita, ini dalam presentasi ini kita akan memberikan berbagai update yang gunanya adalah mengefisienkan kinerja tim operasional dengan meluncurkan beberapa fitur yang nantinya rekan-rekan hotelier yang saat ini menggunakan sistem kami untuk bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai ke materi pembahasan yang pertama, yaitu tentang materi dashboard. Nah, dari dashboard, tampilan dashboard ini, rekan-rekan bisa dapat melihat berbagai indikator terkait daily revenue, kemudian month to date revenue, sama yearly revenue. Nah, dari sini juga rekan-rekan bisa menentukan nih, kemungkinan kalau misalkan revenue-nya daily revenue hari ini nggak terlalu banyak, bisa untuk membuat yang namanya promosi seperti itu. Mungkin last minute promotion ya, kalau memang ternyata kamarnya masih banyak yang belum terjual. Dan kalau dari sini kita juga bisa lihat adalah bookingan-bookingan yang terjadi secara real time terhadap properti tersebut gitu. Jadi tim FO, tim e-commerce bisa dengan mudah melakukan pengecekan dalam menentukan keputusan yang cepat guna pembuatan promosi hanya dari menu dashboard ini. Oke, kemudian next kita ke fungsi rate and availability. Nah, kalau misalkan teman-teman semua nih, kalau misalkan ingin menambah harga di saat inventorinya mungkin lagi rame nih, harganya dinaikin. Atau pas lagi inventorinya tuh tinggi, sementara bookingannya nggak terlalu banyak, harganya mau diturunin. Nah, fitur rate and availability kita ada untuk teman-teman buat mengganti harga ya, mengupdate harga kalau memang mau membuat promosi seperti itu. Jadi dengan menggunakan sistem kita, teman-teman hanya melakukan update harga di satu tempat, nantinya akan dikirimkan ke semua OTA yang terkoneksi. Seperti itu. Jadi nggak harus connect, maksud saya nggak harus login ke masing-masing OTA untuk melakukan perubahan harga. Jadi cukup dilakukan di satu tempat, nantinya sistem kami akan mendistribusikan inventory, harga, dan juga restriction ke semua OTA atau semua channel yang terkoneksi. Kemudian selanjutnya adalah channel mapping. Nah, ini penting nih bagi teman-teman semua yang saat ini terkoneksi dengan OTA, maka harus di mapping agar data yang kita punya di channel manager dapat dikirimkan ke OTA-nya. Nah, dari sini juga teman-teman bisa melihat bahwa berbagai indikator terkait mappingannya. Kalau misalkan dia sukses, maka akan tertulis adalah connected. Itu berarti mappingannya tidak ada kendala. Sementara kalau misalkan ada tampilan di situ adalah error atau connection fail, artinya ada kendala nih terhadap mappingannya. Jadi lebih mudah untuk mengidentifikasi di saat ternyata ada kendala terkait mapping seperti itu. Dan dari sini juga teman-teman bisa melakukan pengecekan dan mungkin juga bisa mengkontak kami kalau memang masih bingung nih gimana caranya menghandle di saat terjadi kesalahan mapping seperti itu. Kemudian next kita ke
Menu booking list. Nah, menu booking list ini menunjukkan bahwa reservasi-reservasi yang terjadi di hari itu atau yang recent reservation atau reservasi-reservasi terakhir akan muncul di booking list. Jadi reservasi yang masuk akan ditampilkan di booking list berdasarkan tanggal reservasi terakhir yang masuk. Jadi yang paling atas itu adalah reservasi yang terakhir. Seperti itu. Jadi setelah dengan melihat dari booking list ini, rekan-rekan bisa menentukan, oh hari ini ada berapa bookingan ya sih yang terjadi, baik itu di OTA ataupun dari website dan juga direct booking. Seperti itu. Kemudian ada reservation voucher. Nah, ini penting nih bagi rekan-rekan hotelier, terutama nih di bagian operasional di FO. Biasanya kan kalau misalkan ada tamu booking direct, kita harus create nih vouchernya manual. Kan capek ya, udah create manual, harus kirim by email juga, prosesnya akan lebih panjang. Sementara kalau di kita, dengan menginput reservasi di sistem kami, di sistem hotelku, nantinya rekan-rekan, teman-teman hotelier yang hadir pada pagi hari ini dapat mengenerate auto voucher. Nah, dengan cara itu kalian juga nanti akan lebih gampang nih, tinggal mengirimkan vouchernya ke klien secara otomatis. Jadi nggak harus create voucher secara manual satu persatu, kan repot ya kalau memang harus create satu-satu nih vouchernya. Sementara dengan menggunakan sistem kita, rekan-rekan tinggal input data reservasinya, nama tamu, alamat email, nomor telepon, dan details lainnya, harga kamar juga. Nantinya setelah di-save, rekan-rekan juga bisa mengenerate voucher yang bisa dikirimkan nanti langsung ke customer-nya. Dan yang terakhir adalah fitur logs. Nah, fitur ini penting nih buat kita mengidentifikasi update apa aja sih yang terjadi, atau jika terjadi perubahan harga, perubahan inventory, maupun yang namanya perubahan restriction ya. Jadi akan muncul record-nya di sini. Jadi rekan-rekan hotelier yang hadir pada pagi hari ini akan lebih mudah untuk mengidentifikasi, oh jika terjadi perubahan yang tidak wajar, atau misalkan ada perubahan yang dilakukan oleh user yang mana perubahan tersebut akhirnya mungkin kurang dari yang seharusnya, kayak perubahan harganya yang tadinya harganya 1 juta mungkin salah diinput cuma 100.000. Nah, dari sini terlihat tuh update-nya siapa yang melakukan, kapan dilakukan update tersebut, dan juga user yang melakukan dengan IP address-nya juga akan terlihat di opsi ini. Dan harga, inventory, dan juga restriction yang dilakukan update-nya akan terlihat juga, itu terkirim ke OTA apa saja sih gitu. Nah, details-nya akan ada di fitur logs ini. Seperti itu. Dan ya, akhir kata, kita sudah berada di penghujung presentasi ini, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan hotelier yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk ikut di presentasi ini. Dan saya pengen bilang bahwa teknologi itu ada bukan sepenuhnya menggantikan peran manusia. Ya, mohon dicatat bahwa teknologi ada bukan menggantikan peran manusia. Peran manusia itu tetap dibutuhkan untuk memaintain. Sementara teknologi ada untuk membantu kita dalam memudahkan prosesnya. Jadi teknologi ada untuk mengiringi kita guna mempermudah proses dan membuat sistem kerja kita atau workflow kita jauh lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mungkin rekan-rekan semua mendapatkan insight-nya dalam memaksimalkan penggunaan sistem dengan fitur-fitur yang kita tawarkan, dan nantinya kami harap juga selain mempermudah operasional, rekan-rekan semua bisa mengimplementasikan fitur-fitur yang kami punya untuk meningkatkan revenue. Karena memang tujuan utamanya untuk di hotel kan selalu ya tetap revenue gitu ya. Yang penting itu sih pentingnya untuk memaksimalkan penggunaan sistem agar meningkatkan efisiensi kerja dan juga meningkatkan revenue. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di event ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa di event berikutnya.